Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Hari ini kita melihat satu perumpamaan, dan perumpamaan ini dengan perumpamaan yang kemarin lebih diperluas lagi. Pasal 18, Yeremia di rumah tukang periuk. Yang mengatakan tentang tanah liat untuk membuat bejana di tangannya menjadi rusak, sehingga untuk membuat bejana yang lain, dipakai untuk membuat bejana yang lain. Jadi rencana Allah itu bisa berubah. Yang awalnya dia punya kehendak terhadap Israel, tetapi hati manusia mengambil keputusan atau memilih tidak menurut kehendak Allah, maka menurut rencana Allah, menurut keinginan manusia itu akan berubah. Dan sampai di pasal 19 kembali juga di rumah tukang periuk, dia pasal 19 ayat 1 dikatakan, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, kemudian untuk dipecahkan. Dan di sini dengan pasal 18 itu seperti ada perbandingan. Tanah liat bisa mengubah sifat bentuk, atau di sini di pasal 19 dia telah menjadi bejana atau menjadi periuk, tetapi itu bisa dipecahkan. Jadi dalam keadaan mengartikan itu hal yang tidak bisa diubah lagi. Jadi dengan tema hari ini, jangan keras hati, agar jangan keras kepala, agar jangan menjadi hal yang tidak bisa diubah. Jadi pada waktu menyatakan satu bejana dipecahkan menjadi pecahan-pecahan, dia tidak bisa lagi menjadi awal, diperbaharui menjadi seperti yang awal. Bagaimanapun kamu melekatnya, dia tetap tidak bisa menjadi bejana yang tidak bisa dipakai. Dan kuncinya mengapa bisa langkah yang demikian? Sebab ini pilihan keinginan manusia, apakah kita mau mendengar atau tidak mau. Apakah hati kita masih keras kepala? Ayat 1-9 poin pertama. Pada saat mendengar firman Allah, kejahatan tidak akan mereka pada keluarga kita. Manusia kita bisa berbuat jahat dan Allah bisa mengingatkan kita, tetapi pada saat Allah mengingatkan kita, apakah kita mau mendengar? Kita bisa melihat, atau kita bisa membuat kejahatan kita yang menguasai kita. 1-9 firman Allah kepada Yeremia, pergilah membeli buli-buli yang terbuat dari tanah liat, dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang iman yang tertua. Kemudian berangkat ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Di sini lembah Ben Hinnom yaitu di dalam Alkitab, setiap munculnya ini mempunyai kesepisan maknanya, tempat di mana orang Israel menyembah berhala dan mengorbankan anak-anak mereka untuk. Dan Hinnom, apa itu? Yaitu lembah Ben Hinnom adalah tempat menyelesaikan sampah-sampah atau tempat mayat, untuk tempat penguburan. Jadi di sini Allah menyuruh Yeremia ke tempat ini dengan cara membawa
untuk memberitakan firman Tuhan di hadapan mereka dengan membawa periuk di lembah ini, kemudian berkata, katakanlah seperti ayat ketiga, dengarkanlah firman Tuhan hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini sehingga telinga orang yang mendengarkannya mendenging. Katakan, kalian harus mendengar. Hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, dengarkanlah. Di sini spesial dikatakan, aku Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku raja di kerajaan Allah di dalam kerajaanmu, tetapi hari ini aku akan menjatuhkan hukuman malapetaka akan ada di tempat ini. Kamu harus mendengar. Bahkan orang yang datang mendengar, orang yang mendengarkannya pun telinganya akan mendenging, menjadikan satu tempat yang kengerian. Mengapa harus menjatuhkan hukuman ini? Ayat keempat, kelima, sebab mereka telah mendirikan aku dan telah meninggalkan tempat kepada Allah asing dan telah membakar korban kepada Allah lain. Ini adalah di lembah Bin Hinnom, tapi tempat pengorbanan berhala. Tetapi kamu melihat tempat ini menjadikan tempat yang normal. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan kukatakan, yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Di sini dalam kitab Yeremia kita membaca, kita bisa meloncat keluar seperti tempat kita tinggal jauh dari tempatnya Yeremia tidak sama. Adakah kita bukit pengorbanan? Apakah kita akan memperkorbankan manusia? Di zaman kita sekarang kita tidak ada, apalagi di gereja kita jelas kalau kita jangan menyembah berhala. Tetapi kalau kita lebih luas lagi untuk melihat bagaimana kita melihat kota yang kita diami, kota kita sama dengan kota yang didiami oleh Yeremia. Sesungguhnya kita terus menyembah berhala, bahkan ada aborsi, ada penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Kita pun membakar persembahan bagi Allah yang tidak kita kenal. Saudara semua, adakah kamu sangat merasa asing? Sesungguhnya kita melihat ini hal yang alami atau secara normal. Sesungguhnya kalau kita melihat dengan mata kita, sesungguhnya Allah menggunakan pasal ini untuk mengingat kita, memandang dengan cara pandangan Allah, melihat tempat-tempat tinggal kita, kota kita, dalam sekitar kita. Terlebih lagi waktu perayaan festival autumn ini, semua orang akan pulang kebanyakan orang akan pulang di rumah orang tua atau para tua-tua. Semua orang juga kalau di rumah melihat tempat di mana di situ ada tempat penyembahan Allah asing. Jadi waktu pagi ini saya membaca pasal ini, saya melihat gambaran ini, seperti entah kapan melihat itu seperti tidak dapat merasakan lagi. Saya merasa ini keluarga saya demikian, rumahnya demikian, tradisi adat istiadat Hong Kong ya demikian. Dan sehingga di pinggir pintu di situ ada mezbah penyembahan berhala, di dapur juga ada. Jadi hari ini Allah mengingatkan kita, jangan melihat hal ini menjadikan hal yang normal, dan jangan melihat perkara ini
menjadikan sudah tidak dapat merasakan tempat tinggal yang kita diami, kita seperti sudah terbiasa. Jangan demikian. Jadi di sini dikatakan, hai raja-raja Yehuda dan para penduduk Yerusalem, kamu harus ingat hal ini akan mendatangkan malapetaka. Dari semua kita harus berdoa terhadap kota yang tempat kita diam, itu kita harus dapat merasakan. Dan di ayat bagaimana kita hal apa yang akan terjadi, ayat ke-6, sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat itu tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ayat 6 ini bukan sesungguhnya di pasal ke-7 pernah disebut. Pasal ke-7 ayat 31 sampai 34 menyatakan dalam satu gambaran juga menyebutkan Tofet dan lembah bin Hinnom menjadikan lembah pembunuhan, dan juga menyebutkan tempat ini akan juga menjadikan tempat ejekan. Bahkan di tempat ini mayat bangsa akan menjadi makanan binatang buas. Kemudian juga sama disebabkan tempat ini adalah tempat membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan, bukit pengorbanan. Jadi hal ini bukan pertama sekali timbul. Ini disebabkan karena manusia tidak mau mendengar. Jadi penghukuman akan bertambah berat. Perbedaannya, dulu dikatakan kejahatan yang dilakukan oleh umat Yehuda, di sini malah disebut di ayat keempat, di sini adalah juga raja-raja Yehuda dari atas ke bawah. Seperti di zaman Raja Yosia, Yosia mengadakan perubahan dalam keagamaan atau cara umat yang di bawah mereka, umat-umat tidak mengikuti, dan raja dia taat untuk menjadi. Tapi di zaman generasi berikutnya sampai di zaman Raja Yoyakin, mereka kembali kepada kepercayaan yang lain, membawakan penyembahan berhala ke Yerusalem. Ini adalah kejahatan raja-raja Yehuda dari atas sampai ke bawah. Mereka tidak mendengar apa yang difirmankan Allah. Jadi mendengar itu harus diawali dari pemimpin. Yang mendengar harus diawali dengan pemimpin yang dipilih oleh Allah. Dan Allah akan melihat apakah kamu mau mendengar atau tidak. Sesungguhnya Dia melihat dengan jelas. Saudara semua, kita pun mendengar suara Allah. Tetapi adakah kita berulang kali Allah mengingatkan kita? Saya ingat saya pernah mengalami kesulitan. Saya dari kecil orangnya mengandalkan diri sendiri, baik itu sekolah maupun ke gereja, masih tetap itu menggunakan usaha sendiri. Saya berusaha untuk mendapatkan nilai 100. Iya, memang saya juga bisa mengandalkan Allah, tetapi pada akhirnya kekuatan usaha saya serahkan kepada Allah. Tetapi pada saat saya sampai di tempat pemasaran atau di tempat kerja, sesungguhnya Roh Kudus telah pernah mengingatkan bahwa kamu harus sesungguhnya mengandalkan Allah. Kalau saya pejamkan mata, saya mendengar suara Allah. Saya duduk di tempat di office, tetapi tempat menjadi gelap. Tetapi di situ sudah gelap, tetapi saya masih sibuk pada pekerjaan saya. Sesungguhnya Roh Kudus telah berulang kali mengingatkan saya, adakah kamu di dalam
tempat kerja, dalam pekerjaanmu kamu mengandalkan saya. Berulang kali saya mendengarkan, sampai kapan saya belajar harus kembali sampai bertobat, sampai pada kesehatan saya, di tubuh saya ada tumor yang tidak tahu di mana datangnya. Bertanya kepada dokter-dokter juga tidak tahu apa penyebabkah, tanpa tahu asal-asalnya, dan bahkan dokter juga tidak bisa menentukan apakah tumor itu jinak atau jahat. Pada saat itu adalah saat saya yang menghadapi pekerjaan saya yang paling sulit. Setiap hari saya bekerja 12 jam, yang selalu saya pulang ke rumah tidak makan, langsung istirahat waktu itu dalam situasi yang demikian. Tetapi karena perkara ini terjadi, saya bertanya kepada Allah, ya Allahku, apa yang terjadi? Allah kembali memberi saya untuk melihat tubuh saya. Sesungguhnya Allah yang berkuasa. Allah kembali mengingatkan saya untuk percaya dan percaya lagi. Ya tentu Allah tidak menggunakan penghukuman untuk mengubah saya. Pada akhirnya dokter menyatakan itu adalah tumor jinak. Di operasi itu sudah tidak ada masalah, tetapi saya harus menanti beberapa bulan baru mendapatkan berita bahwa itu tumornya jinak. Bagaimana perasaan saya waktu itu? Setiap hari saya berhadapan dengan Allah dan mengadakan interaksi dengan Allah, dan setiap hari saya berkata kepada Allah, ya Allahku, aku mau bertobat dan aku harus fokus kepada Engkau. Aku tidak mau agar isi seperti tidak ada yang terjadi. Jangan sampai pekerjaanku menggantikan Allah. Demikian juga saudara semua, dalam hidup kita mungkin Allah mengingatkan kamu harus bersyukur berulang kali. Mungkin Allah mengingatkan kamu, hai anakku, kamu jangan tidak percaya diri, aku memanggilmu. Atau Allah menaikkan pengembalaanmu. Tapi kehidupan kita berulang kali, atau dalam hidup kita masih dalam dosa-dosa, hanya kamu yang tahu. Allah terus berulang kali mengingatkan kita untuk harus mendengar. Di poin ketiga di ayat 13, pada saat mendengar perumpamaan, jangan sampai tak ada waktu kesempatan untuk bertobat. Seterusnya menggunakan tindakan yang jelas. Di sini Allah di situ menyuruh Yeremia untuk memecahkan bejanya itu dari lembah bin Hinnom ke Tofet. Ya, adalah tempat di mana orang-orang memberikan mempersembahkan anak-anak mereka untuk menjadi korban bakaran. Dan di sini kembali Allah mengingatkan Yeremia agar dengan keras mereka berseru, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecah bangsa ini dan kota ini seperti orang yang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk mengubur. Di sini untuk dipecahkan, yaitu dipecah-pecah, yaitu tidak bisa dipulihkan. Seperti yang dikatakan di ayat ke-11, untuk memecahkan buli-buli di depan mata orang-orang yang turut bersama mereka. Saudara, mungkin kita juga bisa terpengaruh oleh perkataan orang lain. Kita juga sering berkata kepada saudara-saudari kita, jangan apa-apa dia
Tidak apa-apa, di dalam Allah ada jalan keluar, di dalam Allah pasti ada anugerah. Kita percaya ada anugerah, sebab kita masa lalu kita baik di gereja atau dalam hidup kita hidup dalam anugerah. Kita percaya dalam hidup kita, walaupun berapa sulit perjalanan hidup kita, asal Allah turun tangan, kita telah mendengar banyak kesaksian, rupanya kita punya jalan keluar. Kaca yang pecah bisa diperbaiki, keluarga yang terpecah bisa dipulihkan. Tetapi di sini apa yang dikatakan oleh Yeremia, pada saat kamu berulang-ulang kali tidak mau mendengar, maka Allah akan turun tangan. Maka di sini dikatakan ini tidak dapat diperbaiki lagi, yang menyatakan umat Israel tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diperbaiki kembali. Mengapa sampai dalam langkah demikian? Sebab Allah telah berulang kali menyeru mereka bertobat, tetapi mereka memilih untuk berjalan dalam jalan mereka sendiri. Saudara semua, kita di sini harus tahu bahwa Allah kita punya kasih karunia pada saat kita mau bertobat. Di dalamnya selamanya masih ada kasih karunia atau anugerah. Tetapi kalau kita berulang kali firman Allah, dia berkata kita tidak mau mendengar, mulut kita berkata, ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau, berilah dalam hidupku lebih banyak lagi di dalam Engkau. Aku tahu ada kasih karunia pengampunan, tapi Tuhan beri aku leluasa sedikit, beri aku mengandalkan diriku sendiri sementara waktu. Tetapi di sini di kitab Yeremia memberitahukan kita jangan sampai pada waktu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi Allah kalau saat dia berulang kali mengingatkan kita, jangan sampai kita pada langkah demikian, sebab pada akhirnya Allah akan mendatangkan penghakiman. Allah yang memberi anugerah, dia juga Allah yang mendatangkan penghukuman. Di sini bukan hanya mendengar, tapi juga harus melihat. Harus melihat Allah yang setia. Bahkan di ayat 12, begitu akan kukatakan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya aku membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah penduduk Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotosnya orang yang membakar korban karena segala tentara langit dan persembahkan korban curahan kepada Allah lain. Mereka membuat kejahatan, menajiskan kota ini. Para rakyat mereka tidak memilih untuk mendengar. Kamu tidak bisa mendengar, kamu pergi melihat untuk mengerti kehendak Allah, mengerti akan cara Allah. Tetapi pada saat kamu melangkah sampai di sini, maka Allah akan mendatangkan penghukuman. Saudara semua, jangan sampai kita melangkah sampai tidak ada lagi kesempatan untuk diperbaiki. Kalau sesuatu terjadi, Allah akan memulihkan. Seperti terpecahnya luka dalam keluarga, tetapi luka itu Allah bisa menyembuhkan. Tetapi kita bekasnya itu masih tetap ada pada kita. Tetapi ada satu hubungan juga yang tidak bisa diperbaiki. Itu tangan, itu semua adalah karya Tuhan. Kemudian setelah Yeremia melakukan langkah profetik ini, ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutuskan untuk membuat, berdirilah ia di pelantaran Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan di atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala, tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Penghakiman itu dinyatakan di hadapan para tua-tua dan juga dinyatakan di depan para orang banyak, segenap rakyat tempat itu, di mana yaitu segenap mereka yang berada di pelantaran rumah Tuhan. Pada saat membaca, Roh Kudus memberikan terang bagi saya, dia di bait atau di bait suci Allah menyatakan penghukuman ini di dalam sesungguhnya. Mengapa di bait Allah? Sesungguhnya pada saat kamu berbuat kejahatan, pada saat kamu mohon pengampunan atas kejahatanmu dan kembali bertobat, dan di sini waktu orang mendengar di masa itu bagaimana tanggapan mereka, kita melihat di atas dan di bawah dalam ayat, sesungguhnya mereka tidak mendengar nubuat Yeremia. Yang mereka dengar hanya suara Yeremia, dan suara ini yang mengakibatkan kemarahan kepada para rakyat itu. Mereka tidak mendengar pada Allah, dan sampai akhirnya bahkan mereka mengurung Yeremia. Mereka ingin membunuh Yeremia, dan suara ini membuat mereka merasa sesah. Bahkan mereka hendak melenyapkan suara itu di pelantaran rumah Tuhan, bukan menyembah, bukan bertobat, bukan berpuasa, bukan meratap, tetapi mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Saudara semua, hari ini juga Allah mengingatkan kita juga di dalam pelantaran rumah Tuhan. Sesungguhnya Allah mau bersedia untuk berfirman kepada kita lewat renungan doa pagi. Sesungguhnya Roh Kudus terus berfirman kepada kita. Ada kalanya kita bisa meratap, kita bertobat, tetapi ada kalanya bagi kita itu hanya seperti suara. Di dalam kita tidak dapat merasakan, bahkan bukan hanya di dalam arena di renungan pagi ini, bahkan juga terlebih lagi di dalam situasi dalam pengembalaan kita. Ada kalanya Allah menggunakan ketua sel kita untuk mengingatkan kita, tetapi kita mendengar kata-katanya, kita tetap berkeras kepala. Kita tidak mau mendengar, itu kita tidak tahu. Kita apakah sungguh-sungguh berkata kepada Allah, ya Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh tidak mau berjalan sampai langkah yang demikian. Aku mau menjadi bejana-Mu yang kudus untuk menampung Roh Kudus-Mu, menampung hadirat-Mu. Aku tidak mau sampai pada langkah yang tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan kita sebagai para pendoa, kita tidak mau melihat kota kita sampai pada langkah yang tidak bisa diperbaiki. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu ada di dalam hidup kami, agar kami setiap orang jangan keras hati, jangan keras kepala. Tuhan, biarlah kami, agar kami mempunyai hati Engkau untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, berkatilah kami.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih saudara semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau di pagi hari. Terima kasih Engkau setiap hari berfirman kepada kami, dan di dalam bait sunyi kami kembali Engkau pulihkan. Terima kasih, dan firman-Mu kami punya kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Tuhan. Hari ini Yeremia membawa para tua-tua bangsa itu dan para imam yang tertua ke tempat lembah Bin Hinnom, tempat bukit pengorbanan membakar anak-anak mereka. Di sini mereka pun bagaimana Allah menyatakan penghubungan bagi orang Israel. Hari ini juga kita mohon pada Tuhan, adakah juga kita di tempat kita sering-sering terjatuh, atau kita terjatuh dalam hawa nafsu kita atau pikiran yang negatif, atau kita sering ribut di tempat ini. Kita berulang kali jatuh bangun seperti umat Israel di masa itu. Di tempat itu Allah untuk jangan melakukan, tetapi walaupun dilarang kita tetap melakukan. Kita mohon Roh Kudus saat ini untuk menerangi kita bagaimana Allah berfirman kepada Yeremia. Kita mohon pada hari ini kita juga mendengar, dan juga kiranya jangan sampai waktu penghakiman Allah datang kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Haleluya. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni kami. Ada kalanya kami banyak alasan, beri sendiri alasan. Ada kalanya kami tidak bisa mengatasi, atau kadangkala kami merasa itu hal yang sepele. Tuhan, mohon Engkau untuk membuka mata rohani kami. Kiranya Roh Kudus membawa kami agar kami sungguh-sungguh bisa mendengar firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh bisa bertobat, bisa mengaku segala kesalahan kami dan bertobat. Kiranya mohon kepada kami, jangan sampai kami menjadi bejana yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kiranya Tuhan, Engkau, mohon kepada Engkau Tuhan. Mari kita di hadapan Tuhan kita mengaku dosa-dosa kesalahan kita bisa sujud di hadapan Allah kita mohon pada Allah kita agar kita jangan menghadapi penghukuman yang lebih besar lagi. Mungkin di antara saudara karena emosi, perasaan, atau karena kedagingan hawa nafsu kita, kamu masih sering juga menghakimi, sering marah.
di masa-masa kita untuk menghapuskan ragi orang Farisi ini. Kita harus sungguh-sungguh mohon Tuhan untuk menerangi kita, untuk mohon Tuhan untuk mohon pengampunan kepada Allah. Mari kita terlebih dahulu kita mengaku dosa kita, mohon Tuhan untuk menolong kita. Ya Tuhan, ya Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami Tuhan terhadap dosa-dosa kami. Setiap dalam petunjuk-Mu yang berulang kali Engkau beritahukan kami, sesungguhnya Tuhan kami mau untuk mengalahkan, untuk mengatasi semua dosa-dosa kami. Kami tidak mau hidup di dalam dosa-dosa kami. Tuhan, mohon Engkau untuk mengampuni kami, dan juga Tuhan mohon Engkau juga mengampuni. Ada kalanya aku juga tidak bisa menerima orang, kami hanya di dalam keegoisan kami, aku dan aku, itu yang menjadikan terikatan bagi kami. Mohon Engkau ampuni kami dan mohon Engkau tolong kami. Kami mohon kepada Engkau, biarlah kami hati yang lemah lembut Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berterima kasih Engkau memberikan waktu untuk kami bertobat. Dan waktu kita terus berdoa, di dalam ayat dikatakan Raja-raja Yehuda, Raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka di sini menjadikan tempat-tempat itu menjadi tempat yang biasa. Mereka menjadikan tempat itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita di sini, kita pun harus mengoreksi dalam keluarga kita dan kota-kota kita. Kita juga mohon pada Tuhan untuk mengampuni kita. Ya Tuhan, kami juga merasa tempat ini menjadi hal yang sudah terbiasa. Tuhan, kami mohon kepada Engkau untuk mengampuni kami juga di sekitar kami, di tempat tinggal kami, di kota kami. Tuhan, kami juga melihat satu persatu tempat di mana di situ ada seperti mesbah penyembahan berhala. Tuhan, mohon Engkau Engkau mengampuni kami. Kami telah menajiskan tanah-Mu, kami telah menajiskan tanah kota ini, dan bahkan kami juga telah menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Di kota kami banyak orang yang aborsi. Tuhan, mohon Engkau mengampuni mata kami. Kami sebagai orang Kristen, kami tidak tidak merasakan hal itu. Kami merasa hal itu menjadi seperti hal yang normal. Tuhan, mohon ampunilah di kota kami. Begitu banyak sekali kuil-kuil penyembahan berhala. Bahkan di kota kami telah menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa orang kota ini yang telah berdosa kepada yang telah menajiskan kota ini. Hati kami keras Tuhan, kami tidak mau menerima Engkau. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ya Tuhan, berbelas kasihan kepada kota kami. Ya Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada tempat kami. Kami juga hanya melihat di tempat-tempat yang seperti demikian. Kami adalah orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kami sungguh bersalah kepada Engkau. Mohon kiranya Engkau berikan kami
untuk sungguh-sungguh kembali dan bertobat kepada Engkau. Tuhan, pada saat kami kembali bertobat, Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kembali kota ini, dan kembali kota-kota ini dipulihkan. Tuhan, ampunilah kami, keluarga kami, keturunan kami dalam karena penyembahan berhala. Mereka mendirikan kuil-kuil ini, bahkan mereka ampuni juga pikiran mereka, merasa di rumah juga harus mendirikan kuil-kuil ini. Tuhan, kiranya Engkau ampuni, Engkau hancurkan segala tradisi dari turun-temurun dalam keluarga dan keturunan kami. Kiranya Tuhan, kalau keluarga kami, keturunan kami kembali bertobat, itu juga sebagai melambangkan bahwa mewakili seluruh kota ini juga kembali kepada Engkau. Kiranya seluruh kota ini bisa kembali kepada dan bertobat kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, kami muji Engkau, kami berseru mohon pertolongan kami. Hati kami juga merasa jemu, kami merasa acuh bahkan kepada orang-orang keluarga kami, teman kami yang belum percaya. Tuhan, kami sudah terbiasa, kami sudah menjadikan kebiasaan bagi kami. Saudara semua, mari kita untuk berdoa terhadap hati kita yang sudah merasa terkebiasaan, kita merasa mereka dalam hati kita merasa mereka demikian tidak mau percaya Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa untuk mereka. Kiranya mohon Tuhan juga memberi hati kita agar dapat hati kita merasa berat hati karena mereka tidak mau bertobat, agar kita bisa berdoa untuk mereka sehingga bawa perubahan kepada kota dan bagi negara kita, bagi keluarga kita. Haleluya. Doa-doa kami, ya Tuhan, Engkau mendengar. Mohon Engkau ampuni segala dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Mohon Engkau menyembuhkan negeri kami, mohon Engkau sembuhkan negeri kami. 求你睁眼看，你侧耳 Ya 听。 Tuhan, kiranya Engkau melihat dan Engkau mendengar. Di sini ada sekelompok orang yang berseru kepada Engkau. Tuhan, kami untuk kami, untuk kehidupan kami, untuk negeri kami sungguh berseru kepada Engkau Tuhan. Saudara, setiap doa-doa kami Tuhan yang berdoa kepada Engkau adalah sekelompok
imam kerajaan umat yang kudus. Itu kami melambangi, mewakili keluarga kami, kami mewakili negeri ini di Hong Kong. Kami berdoa kepada pemerintah, pada pejabat-pejabat negara kami, kepada presiden kami. Kami mohon kepada Tuhan kiranya mereka juga bertobat, agar mereka yang menjadi pemimpin, pejabat-pejabat yang memimpin negeri ini, Tuhan, agar mereka juga bisa kembali bertobat kepada Engkau. Orang-orang yang terpikirnya hati mereka kembali bertobat kepada Engkau. Mari kita berdoa untuk pemimpin Presiden Hong Kong dan juga para pejabat besar di Hong Kong. Dan ya Tuhan, kepada Presiden Hong Kong dan para pejabat-pejabat yang punya bagian dalam memimpin Hong Kong ini, Tuhan, kiranya Engkau masuk di dalam hati mereka, kiranya mereka mengenal nama-Mu, dan orang-orang ini di tempat ini yang punya hak untuk memutuskan atau yang memimpin, kiranya Tuhan hati mereka, tetapi mereka tidak mengenal Engkau, tidak tahu kan sungguh hati mereka seperti sudah kebal, dapat merasakan. Kiranya Tuhan Engkau masuk di dalam hati mereka, agar mereka mengenal nama-Mu, tahu akan Engkau, dan juga agar di dalam hati mereka ditumbuh dengan kebenaran. Dan pada saat mereka mendengar suara Engkau dan berseru kepada Engkau, kiranya Engkau menuntun mereka, dan sehingga menjadikan berkat bagi Hong Kong menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Dan kiranya Engkau memberkati para pengusaha, para pemimpin di Hong Kong, mereka bisa kembali, dan mereka akan bisa bertobat dan mengenal Engkau dan menjadi umat-Mu. Tuhan, kami adalah umat-Mu, berdoa bagi mereka dan bagi Hong Kong. Kiranya hati mereka, pengusaha, para pejabat di Hong Kong di sini, Tuhan, mereka juga dapat tahu akan kehendak-Mu, Tuhan semesta alam. Biarlah mereka juga untuk menyembah Engkau, Tuhan semesta alam. Kiranya Tuhan di negeri ini, Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Dan juga kami berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo dan para bagi mereka yang di Eropa, di Swiss, dan juga para pastor yang dari New Crop yang pergi ke Eropa. Kami mohon kepada Engkau, kiranya bukan hanya Hong Kong kembali bertobat, tetapi juga Eropa, mereka juga harus bertobat kembali kepada Engkau. Di seluruh penduduk bumi, mereka harus kembali bertobat kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau mengutuskan hamba-hamba-Mu menjadikan perintis, menjadi penerobos di sana. Kiranya Tuhan bersama dengan Engkau, dan Engkau lenyapkan semua kuasa kegelapan, segala kuasa berhala di Eropa. Kiranya juga di tempat-Mu, di tempat ini hanya Engkaulah menjadi terang di tempat negeri itu. Kiranya Tuhan negeri ini
kembali dipulihkan, agar kebangkitan rohani terjadi di Eropa. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kami berseru kepada Engkau, biarlah namamu ditinggikan di Eropa, dan seluruh penduduk di sana Tuhan menyembah Engkau. Tuhan, kami tahu segala hal di dalam tangan Engkau. Engkaulah tukang periuk. Kami hanya tanah liat yang di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati kita setiap orang. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan ada di dalam kita, dan kita menyerahkan kita di tangan tukang tanah liat, pembuat tanah liat itu sendiri, dan memberkati-Mu menjadi bejana yang berharga, menjadi berharga di dalam Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hati telinga yang mau mendengar, dan kita kembali bertobat kepada Allah. Segala malapetaka meninggalkan kita, menjauh dari kota kita, dan juga karena kota ini, karena ada orang benar, kota ini diselamat ini, dan tidak kota ini dilenyapkan. Di mana tempat kamu diam itu menjadi tidak menjadi periuk yang tidak bisa diperbaiki kembali, tidak menjadi. Berkatilah kami semua agar kami semuanya taat di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati-Mu hari ini. Kamu mengalami mujizat pada saat kamu kembali kepada Allah. Allah akan kembali kepada kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi anak-anak kesayangan Allah. Biarlah Allah menjadi Allah di dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Yesus kita doa pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.